Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ya, ini adalah bacaan di bulan Juni untuk kalian yang berzodiak Libra. Dan kemarin untuk Libra yang bilang Libra nggak pernah, salah. Yang jarang banget itu adalah Sagittarius, tapi Sagittariusnya nggak pernah protes. Oke, so my dear Libra, ada tidak adanya bacaan tarot hidup kalian tetap berlanjut, hidup kalian tetap baik-baik aja, itu yang penting. Saya selalu mengedukasi walaupun saya pembaca tarot bahwa hidup kalian tidak tergantung dengan tarot. Lagi pula banyak channel lain juga kok yang bacain tarot. Monggo silahkan ke sana. Kalau di sini bacaan untuk kalian enggak ada, karena memang saya tidak sepenuhnya bisa membuat bacaan tarot setiap hari, enggak bisa, karena ada kesibukan lain yang menuntut saya untuk tidak bisa bikin gitu ya. Oke, my dear. Oh ya, kalau perlu tarot yang lebih personal ya mendingan personal reading, baik dengan saya maupun dengan pembaca tarot yang lain gitu ya. Oke, nggak apa-apa lah, pokoknya hari ini adalah untuk Libra, kali ini adalah untuk Libra. Dan saya akan bacakan satu kartu aja sebagai guideline ya, atau ya benang merah lah di bacaan ini di bulan Juni untuk kalian yang para Libra. Oh ya, ada yang komen juga, Mbak Lucy kalau bacain Libra jutek. Oke, sekarang saya senyum. Enggak, saya mah nggak jutek. Emang aslinya jutek kok. Oke, ini adalah energi di bulan Juni untuk kalian, dan ini adalah energi api atau elemen api. Eight of Spring atau Eight of Wands. Lagi banyak yang peristiwa-peristiwa yang di masa lalu kembali lagi nih di bulan Juni. Coba kita lihat. Stress that come from having many things happening at once. Successful multitasking, sudden event or changes. Kan? Di bulan Juni karena kebanyakan task, karena kebanyakan macam-macamnya yang kalian alami ya kan, yang kalian hadapi, jadi agak stres nih kaum Libra. Makanya coba jangan bilang saya judes, kalian aja yang senyum juga dong walaupun stres. Saya ini suka stres tapi senyum. Enggak Libra, itu intermezzo. Tapi yang jelas bulan Juni adalah bulan yang sibuk untuk kalian para Libra, karena berbagai macam yang datang kepada kalian. Kalau dilihat di sini sih, saya ngerasanya kayak hal-hal yang belum selesai harus diselesaikan di bulan Juni. Terus numpuk dengan hal-hal baru yang ada di bulan Juni. Jadi, langsung berkolaborasi. Jadi akhirnya kalian sibuk dan stress out. Tapi nggak usah stress out sih sebenarnya, nggak usah dipusing-pusingin gimana kalian ngadepin segala sesuatunya dengan ya hati terbuka, pikiran terbuka gitu ya. Kemudian tapi successfully multitasking, jadi semua itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah kan bagus ya kan. Tapi juga ada perubahan, sorry ya saya kebanyakan ngomong tapi. Dan ada juga beberapa perubahan yang akan terjadi di bulan Juni. Oke, sibuk, tapi sibuk bikin stres, dan bisa diselesaikan dengan sukses, dan juga apa? Ada perubahan. Oke, itu bacaan dari satu kartu dulu ya. Guideline-nya itu coba kita lihat apa sih yang seterusnya. Saya buka kartu dari yang ini adalah Classic Tarot atau Rider White Tarot. Wheel of Fortune, roda keberuntungan kan, so bagus ya kan. Sibuk berarti banyak hal yang bisa kalian kerjakan. Kalau nggak sibuk malah bingung kan cari kesibukan. Nah, ya makanya. Oke, yang kedua. The Justice-nya terbalik, bener kan? Ada yang belum selesai, ada yang masih ngikutin. Two of Cups-nya terbalik. Ini kerjasamanya juga susah ya. Ada hal baru yang datang. Oke, satu lagi, The Hangman, penundaan tuh. Bener kan yang saya omong tadi? Ada yang kalian tunda di masa lalu gitu, di kemarin-kemarin. Jadinya muncul lagi di
bulan Juni, udah gitu ada sesuatu hal yang baru yang datang juga, jadi udah deh collab. Jadinya kalian stress out karena kebanyakan hal yang harus kalian selesaikan gitu Libra. Oke, kita baca satu persatu ya. Wheel of Fortune, roda keberuntungan, destiny. Ini ngikutin jalan takdir kalian ya. Kalau memang jalan takdir kalian itu membawa kalian pada hal yang menuju keberuntungan, dan saya yakin itu akan kalian dapatkan semua. Tapi tentu saja, walaupun ini secara general tidak resonate untuk semua, saya tetap yakin kalian akan mendapatkan keberuntungan di bulan Juni. Tapi memang kadarnya beda-beda. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, tergantung kalian mau menyingkapinya seperti apa. Kalau dapat yang kecil, kalian tetap bersyukur, jangan khawatir, nanti yang besar juga akan datang, gitu ya. Kalau udah dapat yang besar ya otomatis pasti bersyukur dong ya. Tapi yang jelas keberuntungan akan berpihak kepada kalian di bulan Juni. Ingat, tergantung jalan hidup masing-masing karena orang per orang beda-beda ya Libra ya. Seven of Swords. Ini berhubungan dengan pride kalian, dengan hidup kalian yang tidak dibandingkan dengan orang lain. Kalau kalian gak mau stress out, memang lebih baik tidak membandingkan dengan orang lain. Kalian punya pencapaian sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, mau dikasih kecil, mau dikasih besar berkatnya, tetap kalian syukuri. Itu gak usah compare dengan orang lain. Dia dapatnya gede, dia sama-sama Libra loh. Nggak gitu ya, tetap disyukuri. Oke, so seperti yang saya bilang, yang datang kepada kalian sebagai berkat atau keberuntungan luar biasa itu orang per orang beda-beda, tapi intinya nggak usah comparing atau membandingkan dengan orang lain. Kalau kalian bisa menerima itu dengan lapang dada, apapun itu resultnya, kalian nggak perlu stress out, ya kan? Ambition. King of Swords, ditulis di bawahnya tuh ambition. Iya, karena sebagian dari Libra tuh sangat berambisi untuk mencapai sesuatu hal. Nggak apa-apa, ambisi itu bagus, ya kan? Kalau nggak berambisi jadi kaum mageran, ya kan? Tapi sesuaikan juga dengan apa yang menjadi kemampuan kalian. Sesuaikan juga dengan jalan hidup kalian, gitu. Ambisi itu boleh diketengahkan sesuai dengan apa yang bisa kalian lakukan. Sesuai dengan berkat yang datang juga. Jadi sekecil apapun, itu tetap disyukuri. Diulang tuh, udah berapa kali ngulangnya tuh. Yang terjadi itu di awal-awal bulan ya, lumayan sibuk kalian. Kemudian masih di awal-awal bulan, The Justice-nya terbalik. Bukan berarti kalian tidak mendapatkan keadilan, bukan kayak gitu. Ini berarti beberapa hal yang memang harusnya kalian selesaikan, tapi ternyata tidak diselesaikan. Akhirnya apa? Akhirnya balik lagi ke kalian, sehingga kayak nggak adil, kok gini lagi, gini lagi. Kenapa teleponnya bunyi? Sebentar ya, maaf ya. Itu ada yang telepon, padahal pagi-pagi buta, ini baru jam 4 loh. Dan temen saya yang telepon itu Gemini. Nggak apa-apa. Kalau kalian punya teman Gemini yang tiba-tiba randomly telepon kalian jam 4 pagi, sama tuh sama teman saya. Anyway, saya balik lagi ke kartu The Justice yang terbalik ya, The Justice yang terbalik. Bukan berarti tidak ada keadilan di bulan Juni, tapi karena ada hal yang belum selesai di bulan-bulan sebelumnya atau di masa-masa sebelumnya, akhirnya balik lagi di bulan Juni gitu. Apa sih berhubungan dengan apa? Five of Swords yang terbalik. Ada di masa lalu kalian merasa terkalahkan oleh sesuatu hal atau seseorang atau sesuatu pihak. Kemudian kalian ingin mengambil kembali menjadi kayak, oh ya sekarang saya harus menang gitu. Nah mungkin itu juga yang harus kalian capai di bulan Juni, sehingga pikiran kalian dipenuhi dengan harus menang di bulan Juni. Kemarin itu saya diperlakukan tidak adil, saya kemarin itu tidak dimenangkan dan lain sebagainya, atau diambil kebahagiaannya, sehingga kalian ingin membuat hal yang kemarin terjadi yang menjadi sebuah pengalaman yang kurang menyenangkan untuk kalian tidak terjadi lagi di bulan Juni. Jadi kalian bisa meneruskan hidup dengan enak karena sudah merasa yang kemarin sudah berlalu. Sekarang
ada sesuatu hal yang baru. Dan emang iya sih, memang ada sesuatu hal yang baru di bulan Juni. Cuma harus kalian ketahui dengan benar-benar gitu, bahwa kalau karma yang lalu belum selesai, ya balik lagi di bulan Juni. Makanya jangan bikin karma jelek gitu. Karma baik aja yang dibikin. Jadi kalau balik lagi, ya baliknya yang bagus-bagus. Yang ini kalau saya lihat adalah adanya perselisihan atau pertikaian atau kayak pertengkaran begitu, atau perebutan kekuasaan ya. Tapi kan itu bukan berarti harus orang yang berpangkat tinggi atau dan lain sebagainya. Pertemanan juga kadang-kadang saling sikut ya. Oke. Ya seperti itu. Di masa lalu beberapa dari kalian ngerasa sudah disingkirkan, diambil posisinya, dikalahkan dan lain sebagainya, dan menginginkan hal itu dimenangkan lagi oleh kalian di bulan Juni. Apakah itu bisa? Bisa, karena kalian cukup bekerja keras gitu untuk memenangkan itu kembali. See? Gosip, ini Page of Swords, tulisan di bawahnya tuh gosip. Iya, berhubungan dengan hal-hal yang belum selesai di masa lalu gitu. Udah saya bilang, tapi itu bisa saja cuma sekedar rumors, gosip, nggak jelas. Dan kalian makan itu jadi kayak, iya harus dimenangkan kembali, harus direbut kembali, kayak gitu ya. Nggak usah kayak gitu sih my dear Libra. Kalian tuh seimbang. Jadi kalau ada terasa berat sebelah satu yang agak miring, kalian kepengen terus sejajar gitu, seimbang. Jadinya berusahanya sekeras mungkin. Akhirnya kalian keras juga kepada diri sendiri. Akhirnya apa? Stress out gitu. Jangan ya my dear Libra, udah go with the flow aja, tapi juga bukan go with the flow terus flownya masuk ke jurang ikut. Enggak ya. Go with the flow tapi tetap konsen dan tetap tahu visi dan misi kalian apa, tujuan hidup kalian apa. Itu aja sih. Di pertengahan bulan ada perjanjian, kolaborasi atau kerjasama atau whatever it is, itu goncang karena mungkin ada yang misalnya one prestasi yang tidak memenuhi komitmennya, yang sudah memilih tapi abis itu tidak konsen atau tidak tidak memenuhi lah ya pilihannya tersebut dengan adanya Two of Cups yang terbalik. No option, tidak ada opsi lain selain kalian memperbaiki itu di pertengahan bulan Juni ketika kejadian itu terjadi. Karena ini belum Juni ya, jadi kalian gak bisa komen resonate mbak, belum, ini belum Juni. Wheel of Fortune-nya yang ini terbalik. Bukan berarti kalian yang kalah, enggak. Kalian bisa memenangkan setiap pertempuran dengan cara tadi, concern, kemudian nggak seuzon, kayak wah nanti begini, nanti begitu, saya ingin menyeimbangkan. Oke, bener banget, kehidupan harus seimbang. Tapi kalian juga harus ingat sekitar juga ya kan, kalau sekitar itu bisa ngikutin, kalau sekitar itu punya pikiran yang sama dengan kalian. Mungkin standar orang beda-beda ya, ada perubahan. Oke, nggak usah khawatir ketika ada ketidaksesuaian di sebuah perjanjian atau sebuah kolaborasi atau sebuah kerjasama, perubahan itu justru akan terjadi gitu. Dan perubahan yang sudah diomong dari depan yang terjadi di kehidupannya Libra di bulan Juni itu karena banyak hal baru yang akan datang ke dalam kehidupan kalian gitu. Karena kartu yang selanjutnya ada Knight of Swords. Ini banyak hal baru yang datang kepada kalian dan akan membuat kalian makin sibuk karena udah ngurusin yang lalu yang belum selesai. Terus yang baru juga datang. Makin ribet kalian ya, makin sibuk ya, makin stress out. Oke, jangan. Nah, yang baru yang akan datang berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis kalian. Ini ada Knight of Pentacles. Kesempatan baru, mungkin pekerjaan baru, bisa juga kalian Libra yang lagi nunggu pekerjaan baru
atau karir baru, makanya nyari-nyari YouTube-nya Mbak Lucy, nggak baca-baca ini. Oke. Eh, well ya, the angel of the ocean healing, berarti ya kalian akan mendapatkan itu. So, untuk Libra-Libra yang menunggu hal baru datang ke kehidupan kalian, akan datang di bulan Juni ya. Congratulations. Saya doakan yang terbaik ya untuk kalian. Di akhir bulan Juni justru ada penundaan. Tapi penundaan di The Hangman ini bukan karena si Libra yang nunda. Bukan, kali ini adalah semesta yang menunda kalian melakukan hal tersebut, atau menunda kalian untuk bisa menyelesaikannya di akhir minggu. Di akhir bulan. Apa sih penundaan itu? Lebih jelasnya coba kita lihat. Tertunda karena Eight of Cups-nya terbalik. Tertunda karena masih banyak hal yang menetap di kehidupan kalian yang seharusnya mungkin udah harus pergi, udah harus meninggalkan kalian. Ya, hopefully itu adalah sesuatu hal yang buruk, karma buruk dan lain sebagainya ya, yang harusnya pergi. Tapi kalaupun belum bisa pergi sampai akhir bulan Juni, nggak usah khawatir, masih ada Juli, Agustus, September. Jadi intinya, kalaupun dari depan kalian udah sibuk ya, my dear Libra, nggak usah jadi makin stres ketika beberapa hal tidak bisa kalian seimbangkan dengan baik, ketika beberapa hal tidak sempurna seperti yang kalian inginkan, ya kan? Namanya Libra, perfeksionis, ya kan? Masih ada deh tuh bau-bau dari Virgo juga perfeksionis. Setelah Virgo kan Libra. Virgo juga perfeksionis, tapi imbasnya masih ke Libra. Libra lebih perfeksionis lagi dibanding Virgo yang masih permisif, masih ya udahlah kayak gitu ya. Kalau kalian lebih seimbang dan lebih kayak the justice, itu tadi the justice itu kartu kalian tapi terbalik kan. Makanya saya bilang beberapa dari kalian merasa kayak nggak seimbang nih mbak, nggak sesuai nih mbak dengan yang saya mau gitu ya. Oh, heartache. Ada yang bersedih di akhir bulan Juni karena kayak ngerasa tuh sebulan Juni, sepanjang bulan Juni yang sudah diusahakan tidak sesuai dengan apa yang Libra mau, karena Libranya merasa nggak seimbang, tidak seperfect seperti yang dia inginkan. Please Libra, nobody's perfect, terus tidak ada juga yang sempurna di dunia ini ya. Perlulah ditekankan itu ya untuk bacaan bulan Juni untuk Libra ya. Ya, bukan saya bilang ya udah sesuaikan dengan keadaan, tapi memang kadang-kadang kita harus sesuaikan dengan keadaan, bukan? Oke. Apa sih yang perlu di-healing dari seorang Libra di bulan Juni? Kita lihat kartunya. Cycle sekalian coba diperbaiki. Oh ya, ada seorang Libra yang saya kenal, dia bilang cyclesnya ada yang toxic. Ya kata aja yang toxic, nggak usah lah kalian bersama-sama dengan yang toxic itu. So di bulan Juni juga seperti itu, cycle kalian itu di healing ya, yang toxic khususan. Nah, nggak usah ada lagi ya. Pesan dari Angels Guide Oracle Card. Kok pesan sih? Oh, tanyain dulu satu hal. Tanyain satu hal, saya jawab yes or no. Jawabannya no. Oke. Dan sekarang dari Angels Guide Oracle Card. Mother, Father, God. Oke, ini yang harus kalian seimbangkan sekarang, dan itu ada di dalam diri kalian sendiri. Secara praktikal, secara spiritual, dan secara hubungan kalian dengan semesta dan juga dengan Sang Pencipta. Itu yang utama. Dan sebagai penutup ada Monology Oracle Card dengan pesannya, coba kita lihat. Kalian punya ini loh, Libra tuh, New Moon in Libra. Beneran ya, bacanya buat Libra banget ya, kenceng banget nih Libranya. New romantic cycle begins. Cycle. Oke, sudah 2 kali disebut nih cycle-nya, dan yang satu ini adalah kartu self healing.
Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah cycle kalian, cycle pertemanan, cycle percintaan. Kalau toxic khusus sana aja. Dan ada yang baru, jadi memang ada beberapa Libra yang akan mendapatkan sisi percintaan baru setelah cycle lama yang jelek itu dihilangkan. Gitu ya, di bulan Juni. Tapi tentu saja tidak semuanya, apalagi untuk Libra yang udah punya pasangan. Ngapain lagi ngarepin pasangan baru ya? Yang ini ya kalau nggak baik pun diselesaikan aja dulu ya. My dear Libra, sekian bacaannya. Mungkin ada yang bisa diambil dari pesannya kali ini. Saya harap yang terbaik saja untuk Libra, dimanapun kalian berada. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.